Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita pagi hari ini, dapat melaksanakan amal-amal kebajikan. Mudah-mudahan yang kita lakukan menjadi amal soleh kita untuk dunia dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang Sirah Nabawiyah pada pagi hari ini temanya mengenai fase dakwah jahriyah di Mekah. Pada pertemuan yang lalu tentang fase dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi untuk mencari dan memulai dakwah melalui mereka orang-orang yang siap memikul beban dakwah. Pada fase yang berikutnya adalah fase jahriyah. Pada hakikatnya dakwah ini adalah terang-terangan untuk semua orang. Setelah 3 tahun Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk memilih orang-orang tertentu saja, Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan 3 ayat. Ayat yang pertama diturunkan mengenai dakwah yang dilakukan oleh beliau adalah surat Al-Hijr ayat ke-94. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan juga surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Lalu Allah juga turunkan surat Al-Hijr ayat 89. Qul inni ana nadhirul mubin. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Maka Nabi SAW kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk bisa mendengar dakwah yang beliau terima. Sehingga pada pertemuan pertama Nabi mengumpulkan sebanyak 45 orang. Tetapi pertemuan ini digagalkan oleh Abu Lahab. Abu Lahab menyampaikan bahwa pertemuan ini pertemuan yang ilegal, tidak boleh dihadiri. Maka Nabi SAW melihat apa yang dilakukan oleh beliau, mendapatkan tantangan dari masyarakat Quraisy, sehingga kemudian beliau minta kepastian jaminan. Dan orang yang memberikan jaminan atas dakwah yang akan beliau sampaikan adalah paman beliau, Abu Thalib. Sehingga ketika dakwah pertama digagalkan oleh Abu Lahab,
Abu Thalib langsung bersikap, selagi aku masih hidup, aku akan membela Muhammad keponakanku. Inilah tameng dakwah secara sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Abu Thalib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mengumpulkan orang dengan cara yang emergensi. Cara emergensi masyarakat Quraisy dalam mengumpulkan orang itu dengan membuka baju, lalu bajunya diputar-putar sambil mengatakan ya kaum, ya kaum, ya kaum. Itu merupakan panggilan emergensi. Kalau kayak kita pukul kentongan gitu, sehingga orang-orang langsung datang. Ketika orang-orang itu datang, Nabi SAW sampaikan, percaya nggak kamu kalau ada ratusan prajurit perang yang bersembunyi di balik bukit itu? Mereka mengatakan, kami selama ini percaya kepadamu karena engkau tidak pernah berdusta. Nabi kemudian menyampaikan, percaya nggak kamu kalau nanti ada kafilah dagang yang melewati bukit ini? Selama ini kami dapati engkau tidak pernah berdusta, kami percaya. Percaya nggak kamu ada segerombolan serigala yang akan datang menyerang kita? Mereka pun mengatakan, kami percaya engkau tidak pernah berdusta. Jadi sesungguhnya masyarakat Quraisy tahu bahwa Nabi tidak pernah berdusta. Apa saja yang disampaikan oleh beliau, orang-orang Quraisy langsung menegaskan, kami percaya. Tapi ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa aku diperintahkan Allah untuk mengingatkan kalian agar menyembah Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun kepada Allah, jangan sampai mengundang azab Allah, maka ikutilah apa yang aku sampaikan. Apa yang terjadi? Abu Lahab langsung berdiri. Abu Lahab langsung menegaskan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad, hanya karena urusan kayak begini kita dikumpulkan dengan cara emergensi. Kirain ngumpul dengan cara emergensi ada sesuatu apa, ternyata cuma kayak begini saja yang kau akan sampaikan. Celaka kamu Muhammad. Maka Allah langsung memberikan jawaban, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayaslan naran dhatal lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diturunkan 15 abad yang lalu. Ayat ini dibaca oleh semua kaum muslimin sampai hari kiamat. Ayat ini berisi tentang pelaknatan terhadap Abu Lahab dan keluarganya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang ini sekalipun paman Nabi SAW, kebencian terhadap dakwah Rasulullah SAW begitu besar, dan dia menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini sebagai sebuah ancaman, sehingga dengan tegas Abu Lahab menolak dakwah, dan Abu Lahab mengatakan, celaka kamu ya Muhammad. Nah, jamaah sekalian, dakwah secara terang-terangan itu diketahui oleh masyarakat Quraisy sebagai sebuah kekuatan, karena jumlah orang yang mengikuti dakwah Nabi SAW ternyata mereka tidak perkirakan
semakin bertambah, semakin banyak, dan dari orang-orang yang terdekat. Ada pembantunya, ada budaknya, ada keponakannya, orang-orang yang selama ini mereka perkirakan tidak terpengaruh dengan dakwah Rasulullah SAW, ternyata mereka pengikut Nabi SAW. Ini yang membuat orang-orang Quraisy sok berat. Oh, ternyata sudah menjadi pengikut Muhammad. Oleh karena itu, mereka melakukan upaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama mereka lakukan adalah merendahkan martabat Rasulullah. Dulu sebelum Nabi mendapatkan risalah Islam, Nabi mendapatkan julukan yang sangat bagus, Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang baik, orang yang melakukan kebajikan. Tapi setelah Nabi menyampaikan dakwah Islam, berubah sebutannya. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang tenun. Segala sebutan keburukan disematkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya orang nggak mau menyebut pembawa risalah itu dengan sebutan Muhammad. Mereka ganti madmum, orang yang tercela. Sehingga ketika mereka mencari mana orang yang tercela, mana orang yang tercela, masyarakat Quraisy pun bingung, siapa yang kau maksud orang tercela? Itu Muhammad, itu mah orang terpuji. Maka nama Muhammad sendiri untuk mengunci orang-orang Quraisy agar tidak bisa menyebut Muhammad itu dengan sebutan yang tercela. Karena semua perilaku kebaikan ada pada diri Rasulullah SAW. Apakah berhasil? Tidak. Lalu mereka membuat citra buruk terhadap dakwah Rasulullah. Dakwah ini dakwah yang membahayakan. Dia akan memecah belah. Kita yang sudah bersatu akan terpecah belah. Dan dakwah ini akan melenakan karena isinya adalah dongeng. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat kemudian memahami apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukanlah dongeng. Lalu mereka menekan dengan membuat tandingan. Ada orang yang bernama Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris ini tukang syairnya orang-orang Quraisy, sastrawan Quraisy. Sehingga ketika Nabi SAW menyampaikan risalah Islam, dia juga sampaikan. Lalu dia katakan kepada orang-orang, kalimat yang saya sampaikan dengan kalimat yang disampaikan oleh Muhammad bagusan mana? Diimbanginya dengan sastra, bagusan mana? Masyarakat mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan sastra, bukan syair. Akhirnya orang ini belajar dongeng ke Persia. Dia belajar dongeng ke Persia. Pulang dari menuntut ilmu di Persia, mungkin kalau kayak kita S1, S2, S3, balik pulang, saya sudah selesai nih ilmu saya tentang dongeng. Nabi menyampaikan cerita-cerita dalam Al-Quran. Lalu Nadhr bin Haris pun sampaikan cerita-cerita. Bagusan mana ceritanya? Orang-orang mengatakan yang disampaikan Muhammad itu bukan dongeng. Maka dia cari lagi, apa titik lemah dakwah Muhammad itu? Dia berguru lagi. Mungkin kalau kayak kita sudah S1, S2, S3 nggak selesai diambil guru besar. Dia belajar lagi sampai ke wilayah Yaman. Tanyakan kepada Muhammad 3 hal. Apa itu? Adakah orang yang ditidurkan oleh Tuhan ratusan tahun? Tanyakan yang kedua, siapa orang yang menguasai belahan dunia barat dan timur? Tanyakan juga tentang ruh. Ketika Nabi ditanyakan tentang orang yang tidur lama, Nabi menjawab Ashabul Kahfi. Ketika diceritakan tentang orang yang menguasai belahan dunia timur dan barat, Nabi ceritakan tentang Zulkarnain.
Ketika Nabi ditanya tentang ruh, Nabi juga sampaikan tentang ruh. Akhirnya Nadhr bin Haris ini tidak berkutik menghadapi dakwah Nabi SAW. Dia pakai jurus pamungkasnya untuk melemahkan dakwah. Kalau memang dakwah yang engkau lakukan itu benar dan apa yang saya sebutkan salah, hukum saya, azab saya. Kayak model sekarang, kalau memang ajaran Muhammad itu benar, azab saya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah mengadab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kemudian ketika tidak diazab lalu kita membenarkan orang yang bersikap begitu. Dulu di zaman Nabi sudah ada. Sekarang muncul lagi orang mengatakan azab saya. Mana itu Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala? Hukum saya. Dulu sudah ada di masa Nabi orang yang begitu. Kalau memang orang itu tidak diazab oleh Allah untuk melemahkan akidah kaum muslimin, buktinya dia tidak diazab, berarti dia benar, berarti dia tidak salah. Maka Nadhr bin Haris pun menyampaikan, kalau memang benar dakwah Muhammad itu azab saya, hukum saya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab umat Nabi Muhammad. Allah istimewakan umat Nabi Muhammad dua hal. Selama ada Rasulullah, umat Nabi Muhammad tidak diadab. Dan selama ada istighfarnya Rasulullah, maka umat Nabi Muhammad tidak diadab sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang nantang-nantang, nggak mungkin diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dakwah Nabi tidak bisa ditekan. Akhirnya muncul sikap toleransi. Udahlah gini saja. Kalau memang tidak bisa melakukan apapun, kita buat kesepakatan toleransi. Satu hari menyembah Tuhanmu ya Muhammad, satu hari menyembah Tuhan kami. Kata Rasulullah, tidak bisa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Kafirun. Sampai tawarannya melemah, nyaris Nabi SAW mengikuti. Apa itu tawarannya? Mereka mengatakan, ya Muhammad, gini saja, kamu gak usah mencela Tuhan kami, kamu usap saja Tuhan kami sekali usap, nanti kami semua masuk Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawarannya ringan sekali. Usap sekali saja, nanti kami semua masuk Islam. Nyaris pada waktu itu Rasulullah pengen melakukan itu. Apa sih susahnya mengusap, setelah itu kemudian mereka masuk Islam? Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Isra. Di situ disebutkan, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir saja kamu tergelincir, kata Allah Subhanahu wa taala. Mau memenuhi keinginan mereka, mengusap berhala itu, lalu mereka mengatakan akan beriman, nyaris Allah Subhanahu wa taala kemudian kuatkan jiwa Nabi Muhammad SAW. Tidak. Karena semua dilakukan itu tidak berhasil, maka muncullah intimidasi. Diintimidasi, ditekan, disiksa. Semua kekuatan dipergunakan oleh kaum Quraisy untuk membebaskan para pengikutnya dari pengaruh ajaran Rasulullah SAW. Semua dilakukan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi pada saat dakwah jahriyah di masa awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Sehingga kita menyaksikan bagaimana orang-orang terdahulu mereka mendapatkan siksaan yang sangat berat ketika mereka melaksanakan amal Islam. Nah, ketika Bilal mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa, diterik panas matahari, diseret-seret,
ditenggelamkan di sumur, ditindih batu yang besar. Rasulullah SAW perintahkan Abu Bakar untuk membeli dan membebaskan Bilal. Maka didatangi, saya beli budak ini. Sudah barang tentu Umayyah sebagai majikannya memberikan harga yang sangat tinggi. Tidak mengapa, saya beli budak ini, kata Abu Bakar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Bilal yang ketika itu menjadi budak, menghadapi tekanan yang sangat luar biasa, disiksa, diintimidasi, tetapi akidahnya tetap bertahan. Ahad, ahad, ahad. Apa cukup sampai di situ? Semua pengikut kaum muslimin akhirnya karena tidak berhasil dikeluarkan dari akidah keyakinan mereka, orang-orang Quraisy melancarkan pemboikotan, boikot para pengikut Nabi Muhammad ini. Maka mereka melakukan pemboikotan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan pemboikotan ini? Tidak bergaul dengan pengikut Muhammad, tidak menikahi mereka, tidak melakukan akad jual beli, tidak mendapatkan pengakuan di tengah-tengah masyarakat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kaum muslimin berada dalam satu kondisi yang sangat berat karena pemboikotan itu. Mereka terkucilkan di tengah-tengah kabilah Quraisy. Jadi pemboikotan itu bukan karena masalah halal atau tidak halal. Ini cara berpikir yang perlu kita luruskan kembali. Karena ada yang menyampaikan bahwa boikot produk-produk tertentu itu sama saja dengan perbuatan Yahudi, yaitu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Bukan masalah halal atau haram. Pemboikotan itu adalah tekanan perang ekonomi agar satu kondisi masyarakat tertekan. Orang-orang Quraisy melakukan pemboikotan terhadap kaum muslimin untuk menekan supaya kaum muslimin kembali lagi kepada agama nenek moyang. Pada saat itu kaum muslimin sangat berat sekali. Mereka kesulitan makan, kesulitan berinteraksi, kesulitan bergaul. Dan pemboikotan itu disepakati 10 tahun pada waktu itu. Lalu dipasang transaksi pemboikotan itu di Ka'bah. Mereka sepakat memboikot pengikut Muhammad itu selama 10 tahun dengan beberapa item. Namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Belum sampai waktu yang ditetapkan itu, transaksi kalimat taklimat tentang pemboikotan itu dimakan rayap. Hanya tersisa kalimat nama Allah saja. Sehingga akhirnya orang-orang bersepakat tidak ada lagi pemboikotan terhadap kaum muslimin. Nah, jamaah sekalian, ini pemboikotan yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada kaum muslimin. Maka persoalan pemboikotan itu merupakan cara untuk menekan. Ini juga terjadi ketika kaum muslimin memiliki kekuatan. Ada pemimpin Bani Yamamah masuk Islam, namanya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini masuk Islam. Dia sampaikan kepada Nabi SAW, dulu orang yang paling saya benci adalah engkau Muhammad, tapi setelah saya masuk Islam, engkau orang yang paling aku sayangi. Dulu saya nggak suka dengan tempat ini, Madinah, tapi setelah saya masuk Islam, saya menyenangi tempat ini. Segala macam sesuatu yang tidak baik dalam dirinya disampaikan oleh Sumamah. Lalu kemudian dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia sampaikan keinginannya untuk melakukan umroh. Maka dia sampaikan kalimat talbiyah pertama kali pada saat datang melaksanakan umroh. Orang-orang geger karena dialah orang yang pertama mengucapkan kalimat talbiyah itu. Akhirnya orang-orang mendekati Sumamah ini. Kamu kok
umrohnya beda dengan tahun-tahun yang kemarin. Kata Sumamah, saya tidak gila, saya sudah menjadi pengikut Muhammad. Nah, karena sudah menjadi pengikut Muhammad, mereka melakukan intimidasi kepada Sumamah. Karena diintimidasi, Sumamah pun bersikap, karena dia sebagai pemimpin Bani Yamamah, sumber gandumnya orang-orang Mekah. Demi Allah, kata Sumamah, saya pastikan tidak akan masuk gandum ke Mekah ini sampai ada izin dari Muhammad. Jadi Sumamah umumkan tentang boikot. Saya tidak akan izinkan gandum Yamamah ini datang ke Mekah sampai ada izin dari Muhammad. Apa yang terjadi? Mekah geger, Mekah trauma dan takut karena sumber gandum makanan mereka dari Yamamah. Kalau nggak ada gandum, mereka lapar. Dari mana lagi mereka akan mendapatkan gandum? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka melakukan negosiasi. Tolonglah kami ya Sumamah. Kata Sumamah, saya tidak akan keluarkan izin gandum ke Mekah ini kalau kamu tidak sampaikan keinginanmu kepada Muhammad. Akhirnya orang-orang Quraisy melunak dan menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini juga berkaitan dengan boikot. Jadi kalau sekarang ini kita memboikot, itu bukan karena persoalan barang itu halal atau haram, juga bukan karena persoalan nanti akan berdampak para pekerjanya, bukan, tapi karena faktor ini adalah bagian cara untuk menekan, dan ini disebut sebagai perang ekonomi. Dulu di masa Nabi SAW juga melakukan hal yang sedemikian rupa itu, sampai akhirnya mereka menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kita kan masih menjaga hubungan silaturahim, jangan diputuslah gandumnya, berikanlah kesempatan kami untuk bisa hidup menikmati gandum-gandum itu. Maka Nabi SAW kirimkan permohonan kepada Bani Yamamah agar bisa melanjutkan pengiriman gandum ke wilayah Mekah Al-Mukarramah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi ketika Nabi SAW mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang kemarin juga ditanyakan, kenapa orang-orang Quraisy melawan dakwah Nabi Muhammad SAW? Ada beberapa alasan disampaikan. Alasan yang pertama, karena dakwah Nabi ini dakwah menyeru perbaikan dan kesetaraan. Tidak ada perbudakan, tidak ada kasta, tidak ada level. Semua orang-orang yang beriman memiliki hak yang sama, derajat yang sama. Hanya orang yang bertakwa saja. Masyarakat Quraisy pada waktu itu ada leveling, ada budak, ada majikan, ada bangsawan, ada rakyat jelata. Maka di masa Nabi SAW, Nabi menyampaikan dakwah kesetaraan, sehingga mereka tidak suka kalau dakwah ini merebak. Yang muncul adalah egaliter, kesamaan derajat, hak, kehormatan dan kemuliaan. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Mereka nggak siap nanti hidup bersama Bilal yang jadi budaknya, hidup bersama dengan Arqam yang jadi budaknya, sehingga mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang-orang Quraisy itu menolak dakwah Nabi Muhammad SAW karena mereka, para pembesar dan pemuka Quraisy, punya ambisi besar. Ambisi besar itu menguasai Romawi dan Persia, menguasai pundi-pundi kekuasaan di seluruh wilayah teritorial bangsa Arab. Sehingga Nabi SAW sampaikan hal yang sedemikian rupa ini. Kalau memang mereka punya ambisi untuk menjadi raja di seluruh jajaran Jazirah Arab ini, maka Nabi sampaikan hal yang semacam itu kepada mereka, termasuk kepada Abu Jahal. Nabi sampaikan dakwah kepada Abu Jahal, sampai Nabi menemukan satu titik kelemahan Abu Jahal, bahwa orang ini pengen jadi raja. Akhirnya mereka sampaikan, Nabi sampaikan, ya Abu Jahal,
ya Amr bin Hisham, saya ingin mengajarkan kepada kamu satu kalimat yang dengan satu kalimat itu engkau bisa menguasai Romawi dan Persia. Engkau bisa menjadi raja di Romawi dan Persia. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, jangankan 10 kalimat, satu kalimat saja. Jangankan satu kalimat, 10 kalimat pun kami akan siap mendengarkannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu ambisinya Amr bin Hisham, Abu Jahal itu. Dia sampaikan keinginan besarnya untuk menjadi raja. Jangankan satu kalimat, 10 kalimat saya siap mendengarkannya. Apa itu ya Muhammad? Maka Nabi mengatakan, Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Jahal langsung berdiri dan menepak kedua tangannya sambil mengatakan, ya Muhammad, kalau kalimat ini kamu yang ajarkan, ketahui ya Muhammad, kalimat itu kalimat yang paling tidak disukai oleh raja-raja. Kalimat itu kalimat yang akan menyebabkan kamu akan diperangi oleh bangsa Arab dan bangsa yang bukan Arab. Demi Allah ya Muhammad, bukan itu yang saya inginkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal, Amr bin Hisham tahu tentang makna la ilaha illallah, sehingga akhirnya dia menolak apa yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang ketiga kenapa orang Quraisy melawan dakwah Rasulullah SAW, karena kalau menyembah berhala itu akan memudahkan melakukan keburukan bagi orang-orang Quraisy. Akan mudah digiring berbagai macam aktivitas keburukan. Apa itu? Orang nanti akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Contohnya bikin berhala yang bisa dimakan, bikin berhala karena momen-momen tertentu, bikin berhala untuk mendapatkan keyakinan, kepercayaan diri. Akan banyak keburukan. Yang keempat, kenapa orang Quraisy melawan dakwah Rasulullah SAW? Karena mereka tahu apa yang menjadi muatan iman mengharuskan mereka melakukan amal soleh, mengharuskan mereka beriman kepada hari akhir. Sesuatu yang menurut mereka kalkulasinya merugikan. Kalau kita melakukan amal soleh, menganggap amal soleh itu merugikan. Jamaah sekalian, kita punya uang, kita bersedekah, hitungan kalkulasi manusia kita merugikan karena uang kita akan berkurang. Kita memberikan kebaikan kepada orang, kalkulasi kemanusiaan kita merugikan. Kenapa kita harus memberikan kebaikan pada orang? Orang itu belum tentu berbuat baik kepada saya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu cara berpikir orang-orang Quraisy sehingga ketika diajak mereka tidak mau. Apalagi harus mengimani hari akhirat, sesuatu yang enggak jelas kata mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mendengar ada orang yang mengatakan hari akhirat itu merupakan halusinasi para ustadz saja. Kenapa? Apa mereka pernah ke akhirat? Apa pernah merasakan akhirat? Itu kan dongengnya para ustadz saja itu. Kalimat-kalimat yang semacam itu juga justru ada di masa Nabi SAW. Apa iya pernah Muhammad itu pergi ke akhirat, ngomongin akhirat, sehingga mereka tidak percaya tentang dakwah Rasulullah SAW. Begitu pula kenapa mereka memusuhi dakwah. Mereka mengatakan aktivitas dakwah itu aktivitas yang melelahkan, tidak berpikir tentang produktivitas sendiri. Kata mereka, ngapain ngaji itu, nggak ada manfaatnya ngaji. Kita juga dengar sekarang, ngapain tuh ibu-ibu bapak-bapak ngaji, ngapain tuh, nggak ada manfaatnya. Anaknya terlantar tuh ngaji-ngaji itu, ngaji mulu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu kalimat-kalimat yang semacam itu juga disampaikan. Ngapain ngaji? Ngaji itu tidak produktif, ngaji itu tidak menghasilkan. Sehingga akhirnya ada orang yang mengatakan kepada anaknya, kamu sih ngaji mulu, akhirnya nganggur kamu ini gitu. Jadi dianggapnya ngaji itu sebagai penyebab pengangguran. Orang itu nggak dapat kerjaan karena rajin ngaji. Oh, dia memang rajin ngaji, makanya dia nggak dapat pekerjaan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan orang-orang Quraisy berdiri berhadapan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada akhirnya bahwa dakwah jahriyah ini menyatakan
apa yang dibawa oleh Rasulullah beresiko, sehingga dakwah itu perlu penopang dan perlu pembelanya, karena dakwah ini tidak mulus. Dalam surat At-Taubah dikatakan, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattabauka walakin baudat alaihimus suqah." Kalau dakwah ini mulus, gampang, mudah hasilnya, pasti banyak orang ikut. Tapi karena dakwah ini susah, sulit dan beban, sehingga hanya orang-orang yang siap saja yang ikut dalam barisan dakwah ini. Demikianlah kajian kita. Kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, silakan.